sebuah asa dari Sivitas Akademika SDA Ayuwangi Besar yang mengangkat Putri Indonesia. Saudara Muhammad Binta Ramdhani nomor pokok 20010006.7 Promoten akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang karya tulis ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis TIK terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Studi diskusi. Yang ketiga adalah hasil penelitian interpretasi penelitian, dan yang keempat kesimpulan yang isinya kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan bangsa bisa tercapai. Berdasarkan hasil observasi saya di MA Syukriya Cicalengka Kabupaten Bandung, khususnya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, menunjukkan hasil belajar peserta didik yang masih tergolong rendah. Hal ini didasarkan dari temuan penulis dalam observasi tersebut, diantaranya nilai mata pelajaran SKI di bawah KKM sehingga belajar di MA Syukriya. Yang kedua adalah tujuan khusus untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran. Saudara tadi sudah menjelaskan kepada kita di sini seperti itu. Sepakat ya? Apa yang saya ucapkan? Alhamdulillah dan kita pada hari ini mencapai tahapan proses perkuliahan diakhiri dengan pembuktian mempengaruhi hasil belajar. Sisanya hasil analisa Anda apa? Faktor-faktor apa aja? Banyak faktor seperti lingkungan sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolah, yaitu media teknologi yang masih belum tercapai semua, seperti kayak kekurangan fasilitas begitu, Bu. Cukup bagus di era zaman yang semakin berteknologi canggih, ya. Pembelajaran ini
serta waktunya dan mensupport saya dalam pembuatan skripsi yang terbilang menurut saya kurang optimal. Dan terima kasih juga kepada jajaran dosen yang selalu membimbing saya dan tidak capek atau lelah beliau yang selalu hadir di saat saya kehilangan arah. Terima kasih buat rekan-rekan juga terhadap minat siswa dalam berwirausaha di SMKN 1 Majalaya Kabupaten Bandung. 5-10 menit waktu untuk Anda menjelaskan dan meyakinkan kami agar karya tulis ini bisa pahami bersama. Yang terhormat para pimpinan majelis sidang mahasiswa terbuka, yang saya hormati Bapak Ibu serta saudara semua, 1999 nomor pokok mahasiswa 18.01.01.01. Studi awal penelitian ini yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 25 ayat 4 dikatakan bahwa lulusan SMK dapat masih, tetapi ya harus mungkin saya, tapi jadi akhirnya jawabannya harus cepat ya. Respondennya 30 orang. kenapa dibagi jadi 2? Variabel X 15, variabel Y 15 orang dengan subjek yang sama. Ya, subjek yang sama. Berarti 15 orang. 30 kalau di orangnya ini 15 orang. Anda sebarkan angkanya ke 15 orang. Kuesionernya ke siswa 15 orang. Saya langsung berikan saja angket pendidikan kewirausahaan langsung ke 30 orang, dan berwirausaha juga langsung berikan ke 30 orang. Ke 30 orang. Tapi kenapa di presentasi Anda tadi boleh operator dilihat kembali 15 responden untuk variabel X dan 15 orang variabel Y dari 30. Maka saya langsung bertanya, dari mana, kenapa, apa dasarnya, dari referensi yang mana? Makanya saya mau tanya, Anda menggunakan referensi yang mana? Katanya begitu. Silakan. Sebetulnya anak mampu menjawab karena memang sudah ada di buku atau di hasil skripsi Anda. Tapi karena langsung klaim begitu ya, jadi seperti gitu ya, seperti Anda tidak mampu menjawab. Nah, awal melaksanakan penelitian ini awalnya normal, baik-baik saja. Saya bimbingan ke UIN Sunan Gunung Jati, merasakan bimbingan di warung kopi bersama dosen Pak Iqbal. Pertemuan yang ketiga verifikasi bersama teman-teman. Di situ mulai banyak kendala-kendala di jalan, terkena tilang di jalan saya sama teman. Terkena tilang. Apakah saudara Prof. Pedus atas nama Rosi Restika ya bisa kuat untuk bisa menjelaskan kepada kami saat ini? Silakan. Rosi Restika, NPM 1702-053.7. Prof. Pedus akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang karya tulis ilmiahnya yang berjudul Bimbingan Praktika bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam. 5-10 menit buat Anda. Berdasarkan hasil studi awal peneliti yang menemukan bahwa pengkajian mendalam tentang bimbingan pranikah di KUA ini perlu mendapat tempat yang lebih luas. Walaupun secara nas, yaitu menurut Al-Quran dan hadis, tidak memberikan gambaran jelas terkait hal ini, namun manfaat dari bimbingan pranikah oleh lembaga khusus yang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Majalaya kepada calon pengantin atau calon suami istri
yang akan membangun keluarga dan kehidupan yang baru walaupun sakit, sidang terbuka tetap harus berjalan. Dan kenapa kami majelis Semoga ya dari hasil presentasi Anda, saya dari tadi juga saya nggak baca jurnal, nggak baca skripsi, saya hanya fokus ke presentasi Anda. Tapi ketika saya mendengarkan, kemudian membaca lagi jurnal, membaca lagi skripsi, saya nggak menemukan sesuatu yang gimana ya dari hasil penelitian Anda. Maaf ya, kenapa? Saya sampaikan kenapa? Karena yang Anda mau deskripsikan itu nggak jelas. Anda ini mau melihat bimbingan pranikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Yang mananya bimbingan pranikahnya? Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada orang tua saya yang saat ini tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Ayah saya mengalami stroke dan ibu saya punya penyakit jantung. Dan saya sendiri mungkin ada kondisi sehat sekarang. Dan terima kasih kepada anak saya Chandra Dika Pratama yang sudah mengantar saya. Terima kasih kepada suami saya yang sudah mendukung saya dan memberikan izin kepada saya untuk mengikuti sidang terbuka hari ini. Dan kepada anak saya yang paling kecil juga, yang berguna, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan sidang majelis. Saya juga berterima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati, NPM 2002.002.7. Silakan. Prof. Febus akan menjelaskan hasil penelitian tentang prinsip maslahah dalam pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Mandala Haji, Kecamatan Pacet. Bersih ini sangat penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menyusun berbagai aspek yang akan diteliti. Allah misalnya gitu ya. Kalau di Mandala Haji sendiri ada PDAM tidak? PDAM baru ini juga berjalan. Dan ingin mencari tentang kemaslahatan dari sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kali ini. Anda ingin melihat program ini bermanfaat, memenuhi prinsip-prinsip maslahat atau bermanfaat atau tidak? Ya. Substansi dari masalah, maaf ini mungkin pemahaman saya, khawatirnya saya salah, bahwa manfaat itu secara akal sehat, secara substansi manfaatnya itu terasa manfaatnya dan bukan. Terima kasih kepada keluarga dan semua pihak yang telah mendukung dan memberikan tenaga, materi dan waktu yang diberikan kepada saya, terutama kepada bapak dan ibu saya beserta suami saya yang telah mendukung saya, pada rekan-rekan dan Bapak Ibu Pemuji. Terima kasih. Sekian dari saya. Herawati, NPM 17.02.049.7. Silakan. Prof. Febus akan menjelaskan kepada kita tentang karya tulis ilmiahnya yang berjudul
peran kantor urusan agama Kecamatan Majalaya dalam mengantisipasi merebaknya praktek rentenir studi kasus di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya. 5-10 menit waktu Anda untuk meyakinkan kami. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu manusia paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Sekian ini yang bisa disampaikan dari penelitian tentang peran kantor urusan agama KUA Kecamatan Majalaya dalam mengantisipasi merebaknya praktek rentenir studi kasusnya di Desa Sukamaju. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, dan ini adalah perjalanan yang sangat-sangat saya syukuri ketika saya melihat Pak penjiridan itu skripsi saya sudah terpuruk, tapi betul-betul menangis karena takjub pencapaian saya sebagai manusia yang lemah sampai hari ini. Dan saya ucapkan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada para ketua majelis, juga para pemuji, dan terutama kepada keluarga saya yang luar biasa terus mendukung, gitu ya. Menghadirkan siapa? Yang hadir siapa? Baik, saya perkenalkan, dan alhamdulillah ini saya perkenalkan hari ini saya membawa banyak mendampingi menyupport saya pada hari ini, yaitu suami saya Kang Iip Saiful Ahyar yang luar biasa beliau itu ya. Terus ke depan Bu diundang ke Pak depan Iip aja Saiful ya. Ahyar di Desa Kabayu. Silakan. Insya Allah usia 40 tahun sudah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu saya. Kemudian bapak saya juga begitu mertua, jadi pas saya ayahin piano ternyata ya Pak. Ini adalah suami saya Pak Iip Saiful Ahyar. Kemudian saya sebetulnya anak saya semuanya 5 orang, 2 yang sudah menikah tapi tidak bisa diajak karena jauh di Depok dua-duanya. Dan yang ini anak saya yang ketiga yaitu Hamdan Julpa, itu beliau juga sama sedang berdiri. Hamdan Julpa. Ini juga aja. pahlawan saya karena ojek cinta saya luar biasa, kan saya tidak bisa naik motor ya seperti itu. Kemudian ada anak yang keempat, Akang Pak disebut teh Akwa Tangguh. Beliau juga sama ojek cinta saya, yaitu sama Faironisa, Insya Allah. Enggak deh masih. Iya. Nah kemudian ini bungsu. Ini adalah mujahid saya yang senantiasa lumayan. Nah dulu siapanya, Masya Allah. Ini adalah Muhammad Hajiman Firdaus. Ini adalah luar biasa Pak. Ini pencapaian. Tadinya saya tidak yakin saya akan beres gitu ya seperti itu, tapi luar biasa para pembimbing terus sama dosen-dosen terus mensupport dan menyemangati, dan akhirnya juga teman-teman yang luar biasa meskipun berdarah-derai gitu ya menangis, kita sama-sama menangis, kita sama-sama kemalaman, kita sama-sama luar biasa pokoknya. Makanya ketika melihat skripsi beres jadi dan udah dijilid, yang pertama ada sujud syukur dan luar biasa untuk emak-emak apalagi sudah punya cucu ya, ini berarti saya itu ya. Terima kasih. Saya cuma mau menyampaikan rasa terima kasih kepada para pembimbing, dan juga sebenarnya saya takjub dan tidak percaya gitu ya. Istri saya yang udah punya cucu, kami berlomba bersaing dengan anak saya yang nomor 3 sama lagi bikin skripsi juga Pak. Anak saya yang nomor 3. Kemudian anak saya yang pertama baru tahun kemarin, wisudanya baru tahun kemarin gitu. Berlomba dengan mereka, berlomba dengan mereka. Jadi saya takjub dengan semangatnya. Juga yang terutama ya kepada Allah yang telah memberi segala kenikmatan yang luar biasa yang tidak dapat saya ucapkan semuanya. Dan itu aja mungkin rasa terima kasih pada bapak-bapak pembimbing, pada para dosen semuanya, juga kepada rekan-rekan istri saya semua. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan jazakallah. Terima kasih.
NPM 1801-078. Permopedus akan menjelaskan kepada kita yang hadir di sini tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMK BPI 64 Kabupaten Bandung. 5-10 menit waktu untuk Majelis sidang munakosyah terbuka. Yang saya hormati Bapak Ibu serta saudara semua, tak lupa juga rekan satu alma mater yang saya cintai. Sebelum saya 19 Oktober 98 dan beralamat di Cikanjur. Untuk mengefektifkan waktu, saya menyampaikan hasil penelitian yang selama ini saya lakukan bersama. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam suatu lembaga karena sebagian besar keberhasilan atau kegagalan lembaga ditentukan oleh kepemimpinan. Dari hasil studi awal ditemukan adanya tenaga pendidik yang kurang sadar akan tugas dalam mendidik peserta didik. Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk landasan filsafat, saya mengambil landasan filsafat aliran filsafat idealisme Plato dan untuk greget gitu Bu, suasana lingkungan kerja yang seperti itu greget. Malah yang saya tantang adalah waktu itu adalah sanggup kita, kemudian sanggup kita menjadi misalnya jadi kepala sekolah, kemudian nanti kalau jadi tenaga pendidik sanggup bisa menunaikan tugas-tugas sebagai tenaga pendidik. Yang saya tantang adalah memang harus mampu menjadi sosok yang memiliki potensi untuk bisa menjadi seorang tenaga pendidik, bahkan untuk menjadi kepala sekolah yang sebagaimana fungsi dan tugas dalam hasil penelitian ada. Itu saja mungkin, terima kasih. Proses yang dilalui oleh saudara Promopedus ketika menjalani penelitian, dan yang lebih hebatnya lagi penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya, karena ini pengaruh kepala sekolah. Tapi kalau penelitian itu melihat ketimpangan diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orang tua yang telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan serta dukungan, dan kepada dosen pembimbing Bapak Ahmad Gunawan MPD dan Ibu Siti Hasanah Munawwaroh SOS IMA yang telah banyak menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan serta petunjuk dalam penyusunan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran. Terima kasih juga teman satu alma mater dan seluruh dosen SKI yang telah memberikan ilmunya dengan mata kuliah, dan seluruh keluarga, sahabat, dan teman satu alma mater dan semua orang yang telah terlibat di dalam skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi. 2043. Promopedus akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang berjudul tentang implementasi peraturan Bupati Kabupaten Bandung nomor 16 tahun 2018 pasal 13 tentang honorarium pegawai honorer perspektif Makasih Syariah di SDN Majakerta 1 Majalaya. Silakan. Yang saya hormati Bapak Penguji, juga Ibu Penguji, kemudian yang saya hormati Bapak Bubun, yang saya hormati juga untuk rekan-rekan satu alma mater, kemudian yang saya sayangi keluarga di sana, orang tua, kerabat, saudara, juga teman-teman semuanya. Oke. SDN Majakerta 1 Majalaya. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana relevansi implementasi peraturan Bupati Kabupaten Bandung nomor 16 tahun 2018 tentang honorarium non pegawai negeri sipil ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Dilanjut untuk rumusan masalah keempat, apa kendala dan usaha yang pertama, pendekatan kualitatif atau deskriptif, kemudian sumber datanya primer dan sekunder serta tersier. Dilanjut Ada
Dewan yang saya komentar dulu karena bisa diperbaiki dilihat dari juniornya. Kemudian yang kedua, bisa Anda jelaskan tentang makna makosid syariah dalam penelitian Anda ini? Karena yang saya dengar dari tadi Anda tidak menganalisa secara makosid syariahnya. Silakan. Izin Ibu, izin menjawab. Untuk makosid syariah di sini bertujuan menunjukkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat. Serta para ahli juga atau usul fikih di sini meneliti dan menerapkan ada 5 unsur pokok yang diperhatikan. Nah, untuk kelima di sini mungkin ada kecenderungan atau menitik beratkan kepada harta benda karena memang ada keseimbangan, ada ketimbangan itu kan Pak, begitu Ibu, dari masalah harta. Anda bahas di jurnal atau seperti apa? Di skripsi juga ada Bu. Di mana? Di bagian mana? Ya, di bagian mana Anda menyampaikan hal itu? Di ini Bu. Honorer. Nah, tadi ya hari Rizky dipanggil ada guru honorer hidup seperti itu ya, yang tidak masuk itu. Jadi intinya ketika yang juga akan memberikan statement kaitan dengan tidak mudahnya musuh ini. Silakan waktu untuk Anda 5 menit aja ya. Silakan. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya lagi. Alhamdulillah mungkin untuk saya pribadi selama kesan-kesan mengerjakan skripsi karena mungkin Ibu saya sendiri selama mengerjakan skripsi di sini banyak sekali kendala-kendalanya. Beberapa dosen mungkin sudah mengetahui saya Bu ya, utamanya mungkin Bu Siti. Kemarin sempat juga mungkin kita terkendala SP ya Bu ya, banyak sekali gitu karena memang saya kemarin sempat ketika di zona corona waktu itu pekerjaan lagi banyak-banyaknya gitu Bu Pak, apalagi di bagian keuangan gitu ya. Secara untuk pekerjaan kemarin terhambat, tapi ketika corona tetap kita kan harus on fire gitu Pak. Kemudian untuk kesan-kesannya banyak sekali hikmah yang saya dapati khususnya ketika saya berkampus di sini gitu ya. Saya dimotivasi oleh teman-teman saya yang memang berjalan gitu Pak. Waktu itu saya semester 3 sudah banyak sekali gitu kekurangan, sudah banyak sekali Bu kelewat beberapa SP ya, beberapa mata kuliah. Namun di situ saya dengar orang tua saya atau khususnya mama saya di sini, mama saya bapak ibu single parent, jadi sendiri. Ya, kemudian untuk yang saya rasakan sendiri, mama saya di sini bertekad untuk seluruh anaknya menjadi sarjana gitu. Apalagi saya anak pertama, makanya di sini saya bertekad untuk maju satu pengurus. Saya selalu bilang kayak gitu ke teman-teman saya, ke mama saya, teteh mau maju gitu kan, meskipun nanti bakal ada problem ke depannya atau misalkan harus ngejar apa gitu Bu. Mungkin sebagian dari dosen juga selalu pas ketika saya kunjungi gitu Pak. Jadi saya tegaskan juga ke teman-teman semuanya, khususnya untuk adik-adik saya, jangan sesekali mungkin nanti ya maksudnya gini, kalaupun misalkan bisa gitu, kenapa tidak kita tidak mengikuti perkuliahan dengan baik dari Allah ya.
jangan sampai ketika misalkan nanti sudah dibebani KKN, kemudian lanjut lagi proposal judul, skripsi, ya adik-adik nanti di sini bakal pusing kelingan gitu kayak kakak-kakaknya ya. Jadi baiknya mungkin untuk semangatnya lebih semangat ya. Untuk kedepannya juga adik-adik di sini juga ibu, adik saya 3 Bu. Anak ibu dalam menjalankan skripsinya, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kedepannya Teteh sukses selalu ya, sayang ya. Dan ilmunya untuk kedepannya bisa dikembangkan di kemudian hari ya. Dan yang paling penting berkah gitu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih ya sayang ya, walaupun cuma lebih kamu adalah anak kebanggaan mama ya sayang ya. Terima kasih. Cepat pada waktunya pada hari ini Kak Teteh Nabila Sepiani selama udah 4 tahun ini tercapailah sehingga mendapat gelar kesarjanaannya ya sesuai dengan tujuan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1701-121-5. Promovenus akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang karya tulis yang berjudul Implementasi Profesionalitas Guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran kelas 8 di SMP Hayatan Toiban Kecamatan Pasir. Silakan 5-10 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan UIN atau nomor induk mahasiswa 1701-121.5 dan nilainya 071-16-05-91-17. Fakultas Tarbiyah, Prodinya Manajemen Pendidikan Islam, alamat Kampung Sukanegara RT 5. Skripsi yang akan saya presentasikan yang berjudul Implementasi Profesionalitas Guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran kelas 8 di SMP Hayatan Toibah, Kecamatan Pasir. Kalau Bu Hajarina, Bu Dokarita kan sudah membaca dan langsung paham, saya dari tadi malah memperhatikan presentasi Anda. Karena Anda tidak memanfaatkan waktu, akhirnya saya langsung kok berhenti? Waduh, belum baca. Dan inilah efek kalau manajemen waktu mahasiswa tidak mengefektifkan, mengefisienkan waktu yang telah diberikan oleh seseorang. Maka perlu dimanage waktu. Oke, begini saja. Ayo. Kan tenaga pendidik itu sebenarnya diwajibkan memiliki 4 kompetensi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. 4 kompetensi yaitu profesional, pedagogik, sosial, kemudian satu lagi kepribadian. Nah, dari 4 kompetensi inilah sebenarnya seorang tenaga pendidik itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus menjadi satu kesatuan kompetensi. Nggak bisa tenaga pendidik itu hanya profesional saja, tetapi harus punya kompetensi pedagoginya, keilmuannya. Kemudian harus juga memiliki memiliki bagaimana berinteraksi sosial dengan peserta didik atau dengan tenaga pendidik. Kemudian kepribadian menjadi sosok yang teladan. Dan menurut saya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, maka ini sudah bersusah payah gitu ya hari ini. Silakan ke depan. Waktu untuk Anda kami berikan 5 menit ya, promover itu silakan. Ucapan terima kasih siapa? Silakan. Mau ngomong apa sama Bapak atau ke keluarga, ngomong ke istri yang sudah ngomongan. Ya, intinya terima kasih mendukung, mendorong
walaupun bisa dibilang telat ya, tapi tidak ada kata Semangat ya. Itu perlu diketahui bahwa saya ini kalah dengan adik saya yang menerima. Beliau sudah lulus tahun berapa ya? Mengambil PJOK. Ya, walaupun terlambat, mudah-mudahan rezekinya tidak terlambat. amin. Gelar yang akan saya dapatkan nanti intinya berkah untuk semuanya. Amin. Kemudian Bapak barangkali ada yang ingin disampaikan? Tunggu. Terima kasih atas kehadirannya dan sekaligus Bapak hadir di sini. Terima kasih atas kepercayaan kepada lembaga kami. Silakan akhiri. Demikian presentasi judul saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kembali ke tempat. Hadirin 18.01.046. Romo Petrus akan menjelaskan kepada kita skripsi yang berjudul Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Serta seluruh hadirin yang hadir di tempat ini. Nama saya Nurul Alawi. Ini profil saya. Nama saya Nurul Alawi. Tempat tanggalnya sarana dan prasarana yang baik harus diiringi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, guru yang siap. Karena sarana dan prasarana yang lengkap tidak akan bermanfaat apabila guru tidak siap atau tidak mampu mengoperasikan prestasi belajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nomor 3, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nomor 4, bagaimana seharusnya implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi. Ibu dari Nurul Alia ya, tadi sudah dibacakan judul skripsinya. Saya langsung saja ini memberikan pengalaman ya, tapi saya jelaskan dulu. Manajemen implementasi manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar mengajar peserta didik. Implementasi ya, manajemen. Kita udah tahu kan manajemen itu wah ya kalau teori ya, planning, organize, activity dan controlling. Dengan beberapa unsur ya, metode dan material. Masuk ini yang diteliti di unsur apa? Unsur material ya, sarana prasarana ya. Nah, oke, nah coba misalnya bisa lebih di implementasi manajemen sarana prasarana untuk mencapai keberhasilan kesuksesan dan diharapkan dalam pendidikan, misalnya satu prestasi itu kan tidak mudah. Itu kondisi di mana peserta itu ditolak setelah menentukan sekali. Nah, kira-kira untuk mencapai yang diharapkan tadi, apa hambatan atau mungkin dukungan faktor penghambat atau pendukung yang bisa mengantarkan prestasi bagi bukan hanya mungkin santri atau murid, tapi juga untuk lembaga. Untuk faktor pendukungnya
dia lebih tepat. Sudah cukup itu aja. Semoga yang hari di sini maklum tidak bisa terungkap, hanya bisa tersirat. Permohonan maaf kalau ada sesuatunya itu ya saya maafkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk promotor di saudara Dik Nur Sidik. Dik Nur Sidik nomor pokok 19010009.3. Silakan. Promopedus akan menjelaskan kepada kita di sini karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Digital Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah Majalaya Kabupaten Bandung. 5-10 menit buat Anda waktu. Yang kami hormati pimpinan sidang dan penguji sidang, yang kami hormati para tamu undangan beserta keluarga yang hadir, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk perkiraan waktu, izinkan sebelum saya memaparkan presentasinya menjadi SMK Muhammadiyah Majalaya, bagaimana kondisi empiris motivasi belajar peserta didik di SMK Muhammadiyah Majalaya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar peserta didik di SMK Muhammadiyah Majalaya. Selanjutnya, peneliti menggunakan landasan usrun inna ma'al usri yusra. Maka semuanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Next. Nah, di antaranya landasan filosofis yang peneliti gunakan yaitu filsafat humanistik menurut Anas Salahuddin. Itu seperti apa? Karena biasanya itu justru ori pesantren ini kadang-kadang banyak yang tidak diperkenankan oleh itu karena bisa memperoleh belajar. Yang mungkin di sini bisa menambahkan di SMK Muhammadiyah Majalaya justru terbaik dengan kebiasaan yang pernah saya amati. Terima kasih. Terima kasih bagi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Baik, dari sebuah pertanyaan tersebut, dari hasil sebuah observasi yang saya temukan terkait dengan media pembelajaran digital ini, di mana pihak sekolah itu belum secara optimal untuk menggunakan itu secara teknis, ya, dalam artian belum secara penggunaan yang begitu pergunakan yang secara profesional, artinya yang mana pengaruh media digital ya. Sudah tadi di pembahasan ya. Oke itu ya, tentang sosialisasi dan tidak bisa terkembang, tapi khusus di SMK sana ya, baik tidak bisa bersifat umum ya. Baik, ini berbagi pengalaman saja. Mungkin di tempat yang lain bisa berbagi juga, sebab ada suatu pengaruhnya besar ya. Tetapi dengan menggunakan media malah ada yang disalahgunakan banyak ya. Seperti kemarin pada zamannya COVID itu Silakan ke pendampingnya karena sering dibohongi, saking malunya enggak lama diskusi nggak jadi. Ya, silakan. Pertama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang sudah bisa hadir di tempat ini. Kedua, yang pertama yaitu kepada orang tua dan istri yang senantiasa terus mensupport, memberikan dukungan sampai hari ini saya bisa hadir di sini. Dan jangan lupa kepada para dosen pembimbing, Bapak Cecep Saifullah SPDI SH MPD dan Bapak Sekretari SPDI SHMM yang sudah senantiasa memberikan dukungan moral dan apapun terus senantiasa mensupport sehingga dalam kesempatan ini saya bisa hadir di sini. Dan untuk konsepan kesempatan dan pendidikan ini saya akan mengutip dari sebuah ayat yang masyarakat ini mengisi satu pun antarpun mengaku samawati alam pun datang bodoh. Wahai sekalian manusia dan jin, maka yang kamu sanggup melintasi bumi, maka tembuslah. Kecuali tidak maka kamu tidak akan sanggup kecuali dengan kekuatan. Nah, oleh karena itu kekuatan ini adalah sebuah ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Berkenaan dengan penelitian ini saya kutip
Nah, maka oleh karena itu terus senantiasa kita ikuti zaman agar kita terus untuk bisa mengontrol dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Amin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus permintaan maaf ke yayannya gimana? Terlupakan ya? Itu sering Pak, di rumah sering minta maaf di rumah. Baik, kalau begitu terima kasih atas paparannya dan Ibu silakan kembali ke tempat Bukomen juga begitu. Nomor pokok 1501-019 Permapelus akan menjelaskan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Penerapan Manajemen Pembiasaan dalam upaya meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya. Saudari Permapelus silakan, waktu sebagaimana layak-layaknya 5-10 menit untuk memaparkan karya tulis saudara. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Dalam upaya meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya. Nama saya Mayanti, Prodi MPI, NPM 15.019. Praktek budaya literasi di semua jenjang khususnya sekolah menengah kejuruan masih mengalami problem, baik itu upaya meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya. Yang ketiga, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan manajemen pembiasaan dalam upaya meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya. Terus yang terakhir, bagaimana strategi penerapan manajemen pembiasaan dalam upaya meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya. Adapun landasan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu landasan teologis Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan hadis riwayat Tirmizi. Terus landasan filosofisnya saya mengambil dari filsafat progresivisme John Wayne. Terus standar isinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 butir C. Prosedur penelitian dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya wawancara. Karya-karya penulis yang dijadikan rujukan dalam mata pelajaran yang disajikan. Mungkin saudari bisa memberikan gambaran bagaimana penerapan manajemen yang dilakukan oleh pengelola SMK Pasundan ini terkait dengan budaya literasi. Itu contoh-contohnya ya. Baik, terima kasih. Izin saya untuk menjawab. Untuk penerapan manajemen pembiasaan dalam meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya, yaitu setiap harinya diadakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, baik itu tentang kita diaktifkan sama dikontrolin ya dalam pembiasaan. Sedikit saya akan memberikan pencerahan dulu ya. Pembiasaan. Kalau pembiasaan yang merupakan suatu input sarana prasarana perpustakaan guru peserta didik dan sumber daya manusia, itu satu, itu merupakan suatu input ya. Kemudian kebetulan orang tua saya sedang berhalangan hadir, untuk ayah saya berhalangan hadir dan ibu saya sedang sakit. Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah amma ba'du fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Majelis sidang Senat terbuka dalam rangka ujian munaqashah promosi sarjana ini masuk ke periode yang terakhir. Sebelum insyaallah kita akan masuk di bahan atau calon-calon yang akan mengikuti wisuda. Kalau yang dinyatakan lulus, maka sesudah ini lanjutkan dengan pendaftaran prosesi wisuda. Bagi yang belum dinyatakan lulus, kita akan adakan kembali ujian terbuka ini di bulan Agustus 2023. Surat keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam
Islam STAI Bakti Persada Jaya Bandung nomor 017/SK STAI Bapak garis 10 Romawi garis 2022 tentang kelulusan Unakosat terbuka skripsi STAI Bakti Persada Jaya Bandung tahun akademik 2021-2022. Kedua Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Jaya Bandung setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menyatakan pertama, menyatakan bahwa nama-nama dan nomor pokok mahasiswa terlampir dinyatakan lulus dalam menempuh ujian sidang munakasyah skripsi tahun akademik 2021-2022. Kedua, bahwa yang nama dan nomor pokok mahasiswanya terlampir berhak untuk menyandang gelar SPD di belakang namanya untuk prodi Manajemen Pendidikan Islam dan sarjana hukum atau SH untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah di belakang namanya. Ketiga, segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Oktober tahun 2022, Ketua STAI Bakti Persada HM Agus Nurholik MN SAG SDMA NIDN 8864850017 ditandatangani. Imas Herawati dilahirkan di Bandung 15 Februari 1974, NPM 1702049 judul skripsi peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya dalam mengantisipasi merekatnya praktik personil studi kasus di Desa Sukamayu Kecamatan Majalaya pada prodi HES. Siapa yang di luar, Mas? Tadi itu nggak pada kesini, cuman pulang dulu. Oh iya, ada di luar ya, nggak apa-apa. Ini masih di tengah, Mas. Nanti yang lainnya ikuti ya. Coba Pak. Pada prodi HES dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Dihubungi Mas, siapa yang hadir? Siapa tadi? Mas suami ya, suruh ke sini lagi. Sok telepon sedang. Sudah selesai. Sekarang pengumuman ini yang paling menentukan. Biarkan mereka seharusnya mengetahui. Masalahnya di sini nggak ada. Gimana jemputnya? Belum nyambung? Baik, saya ucapkan selamat aja dulu ya. Selamat dan sukses. Telepon nanti ya, karena ini sangat penting. Dan saya menghadirkan suami justru adalah momentum ini. Dan saya ucapkan selamat. Semoga ilmu menjadi kebanggaan dan kemanfaatan. Silakan untuk menerima tanda lulus. Oke, baik. Si Mas Herawati tetap jangan jaga sikap ya, terus masuk jadi lebih baik lagi. Saya masih punya catatan buat ini. Ya, selamat ya. Dilahirkan di Bandung 28 Agustus 1997, NPM 2002027, judul skripsi prinsip maslahat dalam pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Mandala Haji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, pada prodi HES. Dinyatakan
lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Lia hadiah didampingi oleh siapa ini? Oleh suami ya, alhamdulillah. Dan informasinya katanya Lia sudah masuk pendataan untuk P3K. Belum. Masih dalam proses ya, mudah-mudahan bisa masuk ya, bisa masuk dan saya ucapkan selamat. Semoga sukses terus. Silakan untuk menerima tanda kelulusan. Betul ya? Sudah? Ya. Nomor saya. 17 Oktober 1984, NPM 17.02053.7. Judul skripsi, bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum preventif hukum Islam pada prodi hukum ekonomi syariah. Dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Ya, silakan. Didampingi oleh siapa hari ini? Rosi. Ya, anak. Sekarang anaknya pulang. Sampaikan kepada seluruh keluarga kebahagiaan ini ya. Dan ini harus jadi momentum. Jadi jangan dianggap kecil. Kalau nanti dianggap kecil, saya akan kecilkan kamu, lebih kecil lagi. Silakan untuk memberi meja. Makasih ya, perjuangan ibu, alhamdulillah udah bisa sampai sini. Apapun itu hasilnya, jangan dianggap. Ini lihatnya, masih anak foto, apa lagi nggak bisa. Sisa. 17 September 1999. NPM 18.02.03. Judul skripsi, implementasi peraturan Bupati Kabupaten Bandung nomor 16 tahun 2018 tentang honorarium pegawai non PNS perspektif Makasih Syariah di SDN Majalaya 1 Majalaya pada prodi S dinyatakan. Suruh baca aja sendiri. Takutnya nanti ini, takutnya shock kalau dibacakan sama orang. Silakan maju ke depan. Mirasi. Sama mamanya juga boleh. Ini baca sendiri lah hasilnya. Silakan mah ditemenin. Takutnya Ira nggak kuat, nggak siap. Silakan naik ke atas. Ini hasilnya apapun ya terimalah ya. Silakan baca sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama Nekira Sofiani, lulus dengan sangat memuaskan. Nekira Sofiani merupakan putri dari Purna Sila Sopari dan Ibu Ida. Selamat dan sukses. Mamanya hadir ya, alhamdulillah. Silakan untuk menerima jasa kelulusan. Masih ada. Iya. Jarang-jarang ya mamanya ikut naik ya. Bu kesana bu. Selalu ada. Oke, terima kasih. Gunawan Wardani dilahirkan di Bandung 20 Desember 1990. NPM 17.01.121.5. Judul skripsi, implementasi profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran kelas 8 di SMP Hayatan Toyiban, Kecamatan Paseh pada prodi MPI. Dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan.
Wawan Gunawan Rajat merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Sumpena dan Ibu Ati Mulyani. Saya ucapkan selamat, dan ini perjuangan yang luar biasa. Dan Wawan ini pernah diunggulkan dalam seleksi sebagai calon kepala sekolah di sebuah SLTP. Padahal waktu itu masih mahasiswa, dan akhirnya memang gagal. Kompetensi, keahlian dan skill ternyata hari ini harus didukung juga dengan legalitas. Dan mudah-mudahan setelah hari ini dinyatakan lulus, secepatnya yayasan serta pemerintah memberikan atensi Wawan selamat untuk bisa menduduki jabatan kepala sekolah. Juni 1995 NPN 18010046 dengan judul skripsi implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di FI Al-Falah Cicalengka Kabupaten Bandung pada prodi FPI dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Itak SPD dan almarhumah Ibu Ani Nur Aini. Tenang. Alhamdulillah ya, sudah dinyatakan lulus hari ini, dan saya berharap Neng adalah putri dari keluarga kami yang saat ini sedang mengembangkan sebuah lembaga pendidikan di wilayah Cicalengka. Jadi dari mulai madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sampai ke aliyah, dan harusnya Neng menjadi pelanjut untuk bisa juga menduduki jabatan kepala madrasah aliyah. Siap? Nah, sukses dan terus semangat. Kapan acara walimah? Salah ya, tepatnya ya. Karena nanti di akte lahirnya sudah ada SPD dan dalam kartu undangan. Di Bandung 22 Oktober 1999 NPM 18010071 dengan judul skripsi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat siswa dalam berwirausaha di SMKN 1 Majalaya pada prodi FPI. Dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Muhammad Irfan Fauzan merupakan putra kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Iwan Supriyatna dan Ibu Ucu Siti Rahma. Saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan sarjana ini menjadi titik awal untuk lebih maju di masa yang akan datang. Terus semangat. Silakan untuk menerima ijazah. Oktober 1988 NPN 18010076 dengan judul skripsi pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMK BPI 64 Kabupaten Bandung pada prodi MPI. Maaf, harus dikatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Nunung Suryati merupakan putra
putri bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Akroman dan Ibu Ani Rohayati. Nenong, hari ini alhamdulillah telah lulus. Apa rencana Anda ke depan? Apa rencana Anda ke depan sesudah ini? Biar diaminkan oleh semuanya. Semakin sukses. Terus rencana ke depannya apa lagi? Rencana ke depannya apa lagi? Sudah sukses apa lagi? Ada yang spesifik? Belum? Oh iya. Amin ya. Semoga sukses. Tanggal 5 Januari tahun 2000 NTM 2001-006.5 dengan judul skripsi pengaruh media pembelajaran berbasis TIK terhadap hasil belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada prodi MPI. Dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Muhammad Bentang Dhani merupakan putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Muhyan dan Ibu Cucun Hasanah. Muhammad Guntur saya ucapkan selamat, biasa berkiprah di pemerintahan desa dengan kesarjana ini mudah-mudahan secepatnya jadi sekdes ya. Insyaallah berkah. Januari 1984 NPM 1901-016.3 dengan judul skripsi pengaruh penggunaan media digital terhadap aplikasi belajar PAI peserta didik kelas 10 di SMK Muhammadiyah Majalaya Kabupaten Bandung tahun 2021-2022 pada prodi MPI. Baiklah kayu namanya Pak. Dan ya nggak apa-apa. Maaf harus saya sampaikan. Iya. Sejujurnya Saya pending jangan dulu ke depan. dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Bintik Nursidik merupakan putra kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Ade Supriyadi dan Ibu Mimi. Punya konter bubur beberapa lokasi. Punya konter beberapa lokasi bubur ayam. Punya konter pengusaha bubur ayam di beberapa lokasi. Bismillah ya. Semoga terus sukses karena apapun tetap harus memiliki nuansa mendidik dan pengajaran. Insyaallah. Lahir di Bandung 20 Juli 1993 NTM 1501-019. Judul skripsi penerapan kebiasaan dalam upaya meningkatkan budaya literasi di SMK Pasundan Majalaya pada jurusan FPI dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Irmayati merupakan putri bungsu dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Warini. Irma didampingi oleh siapa ini? Oleh suami dan anak. Alhamdulillah. Ini anak bungsu tapi sudah punya suami dan anak. Itu ada anak yang kedua belum juga. Ayo semangat. Udah SPD ya. Selamat untuk kelulusannya dan insyaallah membawa keberkahan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Oktober 2022. Sarjana memiliki tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab sosial, tanggung jawab kecendekiawanan yang ditanggung, tidak seperti seorang mahasiswa. Karena di belakang nama saudara akan ditempeli dengan sebuah gelar kesarjanaan. Siap dengan konsekuensi kecendikawanan? Siap? Siap. Alhamdulillah.
Untuk itu, baiklah, saya akan melantik dan mengukuhkan saudara-saudara. Yang pertama, saudara mengikuti kata-kata saya, dan sesudah itu kemudian dengarkan kata-kata pelantikan dengan hikmat. Yang pertama, saudara tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil muslimina ikhwana. Selanjutnya, Perintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor DJ Romawi 1 303/2008 serta hak dan kewenangan yang melekat kepada saya selaku Ketua STAI Bakti Persada Majalaya Bandung, menyatakan dan mengukuhkan kepada saudara-saudara yang terlampir dalam surat keputusan Ketua STAI Bakti Persada nomor 017 SK STAI Baper 10 Romawi 2002 dinyatakan lulus sebagai sarjana dan berhak untuk menggunakan gelar sarjana pendidikan untuk lulusan prodi manajemen pendidikan Islam dan menggunakan gelar sarjana hukum bagi lulusan prodi hukum ekonomi syariah di belakang namanya serta seluruh hak dan kewajiban yang melekat dan berkaitan dengan gelar tersebut ditetapkan dan diberikan di Bandung tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua STAI Bakti Persada Bandung, AM Agus Nurholik, MNS AGSE MA. Ulangi. Ikrar sarjana. Ikrar sarjana. Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. Bakti Persada Bandung. Bakti Persada Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lulus Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Bandung. Kami lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Bandung. Dengan penuh kesadaran berikrar. Dengan penuh kesadaran berikrar. 1. Patuh dan setia mengamalkan ajaran agama Islam. 1. Patuh dan setia mengamalkan ajaran agama Islam. 2. Berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan. 3. Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan. Selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan, mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan lapangan dan keahlian. Selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan, mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan lapangan dan keahlian. 4. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Bandung dan Korps Intelektual Muslim. 4. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Bandung dan Korps Intelektual Muslim. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas segala kepentingan lainnya. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas segala kepentingan lainnya. Sudah sah menjadi sarjana. Inilah ijazah kesarjanaan dan tanda kelulusan sebagai seorang sarjana. Silakan ambil dokumentasinya. Wahai Indonesia, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan seluruh umat Islam, kami persembahkan hari ini lulusan-lulusan terbaik dari STAI Bakti Persada. Untukmu Indonesia,
Untukmu bangsa, untukmu agama Islam, jadikan mereka sebagai pengabdimu yang terbaik. Bagimu negeri Indonesia. Untuk menjadi insan-insan terbaikmu dan pengabdi terbaik bagimu Indonesia. Berikan aplaus dan tepuk tangan. Bismillah. Dan kebahagiaan bagi kami hari ini untuk kalian para sarjana-sarjana. Kalian adalah orang-orang yang lahir dari kampus pencerahan tercinta. Kampus ini lahir dengan sebuah harapan dan asa. Dan kampus ini berawal dari sebuah harmoni, sebuah dari dinamika yang luar biasa. Dan kampus ini memiliki kenangan dan simfoni yang luar biasa. Kita nyanyikan simfoni SCAI Bakti Persada. Lagu ini berawal dari susunan huruf S, T, A, I, Bakti Persada. Senyum, semangat, dan semuanya berikan dukungan. S, T, adalah menjadi momentum untuk berbakti. Kita mulai lagi dari huruf S. Seperti sinar tunjukkan jalan. Bagaikan air yang menyejukkan. Bukan lagi impian.
Dan insya Allah Allah senantiasa membimbing kalian dimanapun kalian berada. Berikan aplaus sekali lagi untuk sarjana kalian terbaik. Terima kasih kepada seluruh anggota majelis untuk kembali ke tempat duduk semua. Silakan. Tidak, bukan. Saya hanya ingin sampaikan, jangan pernah ada kesombongan dalam hati. Karena kesuksesan kalian hari ini adalah berkat doa dan dukungan orang-orang terbaik. Suami-suami kalian yang sering ditinggalkan ke kampus, bahkan pada saat ketika KKN 1 bulan harusnya masak, nggak masak. Pada saat ketika PPL harusnya ngurus anak malah dititip ke Nina. Jadi kudu nama Nina kudu ngiring jadi sarjana. Tapi mereka tidak. Sarjana tetap milik kalian. Mereka tetap merasa bangga. Kalaupun sebenarnya mereka turut berdarah-darah, turut menangis, bahkan mereka turut bingung untuk menyelesaikan pada saat ketika harus membayar SPP kalian yang terkadang terlambat. Oleh karena itu, saya ingin para sarjana-sarjana berdiri, berikan hormat kalian kepada orang tua kalian, berikan hormat dan salam ta'zim kalian kepada para suami, pada istri-istri, anak-anak dan saudara-saudara kerabat yang datang hari ini. Silakan berdiri, para sarjana, berikan salam ta'zim kepada seluruh orang tua dan hadir. Silahkan berdiri, salam ta'zim mungkin ya. Kan itu Mayuna, salam ta'zim, mohon doa dan keberkahan. Berikan aplaus untuk mereka, orang tua ya. Silakan duduk kembali. Serta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Wakil Ketua 1 serta anggota Majelis Sidang, para ketua prodi, kemudian seluruh sahabat-sahabat saya di tim akademik, tim Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta orang tua dan kerabat seluruhnya yang hadir tamu undangan. Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan ganjaran pahala kebaikan untuk kita sekalian. Dan dengan berakhirnya rangkaian prosesi pelantikan dan pengukuhan, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan ujian promosi sarjana gelombang kelima hari ini pada tanggal 29 Oktober 2022. Dan dengan mengucap hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, sidang saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang sidang. Mr. D, you are the best. Salam. Better than the best. Acara promosi sarjana SDAJ Bakti Persada Majalaya Bandung tahun 2022 telah selesai. Kami tim kerja yang bertugas pada hari ini mohon maaf atas segala sesuatu jika tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seluruh keluarga dipersilakan untuk bisa memberikan selamat kepada para sarjana. Silakan.
Ini